Oke guys, kita langsung masuk ke penghujung acara guys ya. Kali ini kita lihat victim akan mengambil pick-an kedua guys ya. Jadi kayak dari tadi kalau nggak salah victim selalu first pick. Tapi di game terakhir ini akan ada perubahan ya guys ya. Jadi akan langsung ngambil dua hero sekaligus. Kita bakal lihat di sini Selenanya bakal langsung di-ban aja. Dan masih ada Kari, masih ada Ling. Jadi yang masih bisa digunakan masih banyak. Grok juga masih bisa. Ada Kufra juga. Di sini banyak lumayan hero-hero tank keras inisiator yang bakal dilepas guys. Seperti akan langsung nge-ban Kari. Di sini Reka mungkin langsung bakal ngamanin Kufra ataupun Grok sepertinya di sini. Dan kita lihat ada apa di sini guys. Oke, kita lihat Link yang langsung diamankan di sini di awal dan Bruno akan menjadi pilihan dari tim victim lagi-lagi karena emang di game pertama, game kedua Bruno-nya berhasil memenangkan game ya, walaupun di game ketiga harus kalah ya, karena di sini Reka sepertinya akan menggunakan Link untuk menggunakan dua carry guys ya. Jadi nanti kita nggak tahu MM-nya apa, mungkin Granger, mungkin Hayabusa, mungkin apa nggak tahu, kita belum tahu. Tapi di sini Linknya bakal mencoba untuk kayak farming sendiri ya. Terus jadi kayak pada saat di menit ke-8, menit ke-9 dia punya dua hero guys ya, yang levelnya tuh sudah 12, 13 itu ya. Masih mencoba untuk melakukan dengan cara seperti biasanya Reka guys ya, dengan dua core di sini, dengan adanya Granger, dengan adanya Link. Pertanyaannya di sini victim menurut gua harus mengamankan hero-hero yang kuat di early guys ya. Kalau misalkan emang mereka main dua buff, mereka main hyper carry, mereka harus rusuh ya untuk melawan mode kayak gini guys ya, yang dua core kayak gini, mereka ya harus ngerusuh. Kalau misalkan mereka mainnya nyantuy, ya santuy terus, itu mereka nggak bakal bisa memberikan apa-apa. Mereka nggak bakal melakukan penetrasi, mereka nggak melakukan apa-apa, mereka farming bebas. Istilahnya dua orang farming sama satu orang farming, pasti yang untung yang dua farming kan. Kufranya bakal di-ban, Valirnya juga bakal di-ban. Victim harus mengamankan Parsha menurut gue di sini. Ya, apakah Parsianya ini bakal diaman? Mungkin kayak Parsia nanti kayak gampang banget buat dikejar-kejar sama seorang Link. Tapi buat early game itu bakal ngebantu banget menurut gua. Ya, Link ini emang dipakai sebetulnya buat kayak ngezoning ya, buat kayak hero-hero empuk ini nggak bakal jadi enak banget buat digunain. Biasanya kan kalau misalkan cuma kayak Cho, Atlas gitu ya, terus cuma ada Granger, itu Parsianya bakal bebas banget kan. Dan kita akan melihat di sini 3 tank hero digunakan sekaligus sama anak-anak victim. Ada Grok, ada Tamus, dan juga ada Atlas di sini akan digunakan ya. Jadi kita bakal melihat seberapa rusuhkah permainan anak-anak victim. Dan feeling gue nih ya, bakal ada Kagura support ya. Feeling gue bakal ada Kagura support di sini guys. Apakah tebakan Ios Nimo TV akan benar guys? Reka bakal ngamanin Hylos, Cecilion di sini masih kebuka guys. Parsia juga masih kebuka sebetulnya guys. Dan ternyata Moon yang akan mengambil Kaguranya di sini sepertinya. Oke, Carmilla ternyata yang diambil. Ini ya kalau nggak Kagura ya Cecilion sih musuhnya. Tapi feeling gue Kagura sih. Feeling gue bakal ada Kagura support di sini. Kita bakal melihat jeng. Ternyata Nana lagi guys ya. Ini gue agak sedikit khawatir sejujurnya ya. Emang kalau dengan permainan kayak gini, mungkin keuntungannya di sini dia dapat Grok sehingga untuk mengharas lumayan bisa dilakukan ya. Tadi soalnya ini komposisi kayak gini udah dijalankan di line up di match ketiga kalau nggak salah, dan itu nggak gitu jalan. Tapi itu dengan catatan nggak ada Grok guys ya. Jadi kita langsung saksikan aja. Ya di sini kalau misalkan bermain pasif lagi dari victim ya, menurut gua dia bakal kalah lagi sih. Reka bakal menangin game lagi, tergantung victimnya bakal haras atau enggak. Kalau victimnya berani untuk dapetin 2 buff terus langsung melakukan inisiasi ya terhadap anak-anak Reka, menurut gua victim bisa mengamanin game kelima ini. Kita langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Aku upload Beb. Oke guys, kita nggak usah inget-inget game 1, 2, 3, 4. Kita refresh semuanya guys ya. Anggap aja ini BO1 guys ya. Satu pertandingan yang akan menentukan siapa juara MDL. Dan kita lihat di sini sudah ada 5 item ROM sekaligus langsung di ini ya. Mungkin ini adalah turnamen terakhir di mana item ROM 5 biji ini bakal digunakan guys. Ya, karena di patch berikut ya bakal di nerf guys ya. Cuma orang kelima kalau nggak salah dapat koin 20 gitu guys.
Dan kita akan langsung melihat di sini yang dilakukan Bruno adalah untuk mengambil Pokemonnya dulu. BMX di sini akan ngamanin buff merah, sementara Linknya juga dapetin buff biru. 2 buff langsung diamankan. Tentunya leveling dari anak-anak mereka sepertinya bakal lebih cepat. Di sini kita lihat yang dilakukan Rainbow ya, lumayan berani guys ya, merusuh sedikit demi sedikit. Kalian bayangin kalau misalkan itu Rainbow menggunakan Selena ya, itu Moon udah mati guys ya. Kalau misalkan dia menggunakan Selena. On my way di sini akan coba 1 melawan 1 di sini dengan RZ ya. Harus bisa mundur dulu guys. Karena di sini Grok ya, kalau lawan Cho ya dipukulin awal-awal lumayan berat guys. Atlas akan menemani pergerakan dari seorang Sanstui di sini. Ya, kita bakal lihat di sini Miracle masih lumayan bebas, Granger juga lumayan bebas ya, bakal dirusuh terus. Sinting yang berhasil mendapatkan gold coin di situ guys. Dari farming sendiri 4.000 berbanding 3.800. Di sini menurut gua ya Sanstunya harus bergerak bersama-sama guys ya, entah mendapatkan kill terhadap mana. Kalau di sini selama nggak ada kill, dia di sini cuma farming doang. Menurut gua yang dirugikan ya balik lagi adalah tim victim. Kita lihat di situ ya, On My Way gagal menginisiasi terhadap seorang BMX ya, agak sedikit sangat disayangkan di situ. Miracle mencoba untuk dirusuh guys. Kita lihat apakah flame shot yang sangat baik daripada seorang Rainbow. Itu gue yang nontonnya itu kaget gitu ya, apalagi Miracle-nya guys ya. Dan Miracle di sini dengan menggunakan Retribution-nya bakal kehilangan waktu farmingnya guys ya, sekitar mungkin bisa dibilang 10 detik, 15 detik. Sinting berhasil mendapatkan gold buff yang kedua di situ guys sepertinya. Bakal di press terus guys di sini. Kita lihat Sanji apa yang dilakukan, Nei masih ada revitalize ya, nggak bakal dikejar lebih lanjut di sini. BMX levelnya nggak beda jauh sama seorang Santuy. Di sini kita bisa bilang Santuy-nya sudah mengamankan hampir ke level 7, sementara Rainbow dan Sinting di sini menunjukkan permainan yang lumayan agresif guys ya. Langsung datang di sini ada Molina yang bakal cover, Chow-nya nggak bakal bisa melakukan apa-apa. Moon-nya mencoba untuk dikejar, langsung diulti sama Rainbow. Rainbow di sini akan menggunakan teleportasinya sepertinya karena emang mananya sudah habis di sini guys ya. Sanstui mengamankan buff-nya di situ, dan di sini ada buff biru. Kita lihat apakah bakal dirusuh terus. Ya, Miracle-nya masih belum datang. Kita lihat benar-benar ke full serangan di sini ya sama anak-anak Victim, dan ini terbukti berhasil ya. Apakah di sini Linknya bakal langsung lompat ke buff biru daripada seorang Sanstui ya, karena di sini anak-anak Victim lagi inisiasi ke arah turtle-nya, dan ini yang sebetulnya emang harus dilakukan sama anak-anak Victim guys ya. Which hampir aja RZ di situ mendapatkan pukulan terakhir terhadap turtle ya, tapi masih bisa kabur, masih bisa escape juga dengan menggunakan flickernya, dan buff biru di sini akan tersedia buat seorang Sanstui guys dengan sangat baik. 1879 sama 97 ya, kebalik-balik angkanya. Perbedaannya belum sampai 2000 guys. Tentunya di sini udah lumayan untuk anak-anak Victim guys. Karena emang ini yang harus dilakukan dari game ketiga atau game keempat. Mereka pada saat mereka menggunakan hyper carry, yang harus mereka tunjukkan adalah permainan rusuh ya, permainan mengharas ya. Kalau misalkan mereka santuy-santuy aja, itu istilahnya 2 orang farming bakal lebih menang dibandingin 1 orang yang farming. Bruno di sini sudah lumayan nge-leading ya, tapi walaupun belum mendapatkan kill, Raptor Macet akan diamankan, mencoba untuk rotasi. Menurut gue di sini mungkin bergerak ke bawah adalah pilihan yang tepat juga buat seorang Sanstui di sini. Ya, karena Miracle-nya mencoba untuk farming. Kita lihat di sini dengan adanya Grok, dengan adanya Atlas mencoba untuk mengharas ke arah bawah di sini guys ya. Dan di sini kita lihat Miracle-nya bakal sedikit tertekan karena buff birunya juga nggak dapet. Sementara Sinting di sini masih bisa nahan 2 orang sekaligus ya. Moon bakal langsung ditendang kah? Iya, last hit masih bisa bertahan guys. Nei bakal mencoba untuk menahan di situ dengan adanya Glorious Pathway ya. Itu bagus banget ya menurut gua, tembok dari seorang Grok, tapi sayang banget masih bisa lari. Dan 12.800 berbanding 10.000, 11.000 ya. Perbedaannya masih di bawah 2.000 guys ya, walaupun sudah deket-deket ke arah 2.000. Kita lihat rotasi 4 orang di sini. Groknya bakal selalu ada di bawah sepertinya, dan Tamusnya akan selalu berada di atas. Sebentar guys ya, gue refresh dulu nih, agak sedikit nge-lag guys. Emang kadang-kadang nih kalau nonton stream itu harus ini patah-patah guys ya. Oke, kita lihat apakah akan ada team fight berikutnya. Nei di situ akan menjadi tameng paling depan guys ya untuk nahanin damage. RZ di situ bakal diusir gitu aja. Siapa yang mendapat buff ini benar-benar udah nggak kelihatan ya. Sinting sepertinya yang bakal dapat buff, dan Linknya harus sedikit menderita di sini. Dan Victim sepertinya mendengarkan ya apa kata gue guys. Mereka kalau main cara kayak gini ya, mereka emang harus lusuh guys. Kalau misalkan mereka bermain santuy-santuy aja guys, nggak bakal bisa menang karena 2 orang farming bakal tetap aja lebih kuat. Rainbow di sini sepertinya yang menjadi kayak apa ya?
menjadi shot caller juga bisa dibilang, karena dia tuh yang di sini yang bermain rusuh pertama kali. Dia yang menunjukkan kayak ini loh, kita harus mainnya tuh kayak gini loh, hajar terus loh gitu kan. Dan Sanstuy di sini bakal langsung nge-push ke tengah, 2 turret langsung diamankan sama anak-anak victim. RZ bakal menjadi wah gila, Nananya ini flame shotnya ini selalu bisa untuk ngelasit ya guys ya. Ini victim agak sedikit berantem di luar jalur guys ya, kalau bisa dibilang mereka berantem ya dengan pasukan-pasukannya tanpa seorang Bruno guys. Dan kita lihat 2 turret langsung diamankan di situ. Perbedaan gold di sini semakin menjauh ya, sekitar 3.800 di menit ke-6. Ya, Sanstuy baru akan bergabung sepertinya bersama teman-temannya, mencoba untuk farming dulu guys ya, mengamankan buff-buff yang ada di rumah. Dan level 7 dari seorang Miracle, BMX level 10, Sanstuy level 11 ya. Jadi di sini kalau dari sisi level juga BMX benar-benar bisa apa ya, memainkan temponya guys, sehingga kayak levelnya tuh nggak terlalu jauh banget. Sanstuy akan mengamankan Endless Battle dan juga Raptor Macet di sini. Tentunya pukulannya bakal sakit banget kalau kena seorang Ling. Ya, Ling lihat ya, 1 hit tuh darahnya segitu tuh guys. Nih, langsung di ulti, dipetuk, dipetak, peletuk. Dilempar 3 orang guys. Langsung diseruduk combo sama Nana guys. RZ di situ mencoba untuk menendang dan menargetkan seorang Sanstuy. Nggak ada yang bisa cover guys karena groknya sudah masuk. Semuanya udah masuk, hanya Nih yang berhasil diamankan dan Sanji harus mati guys ya karena buka di dalam turret. Sanstuy-nya dikejar sama Cho. Di sini RZ menjadi pahlawan menurut gue buat anak-anak mereka. Itu kalau nggak ada RZ itu pasti udah kayak lumayan susah gitu ya untuk comeback lagi. Gila itu kayak 1, 2 nih ya. Sanji masukin rame-rame, jeder kombonya masuk guys ya. BMX-nya masih bisa selamat dan Sanstuy-nya nggak bisa masukin damage di situ ya karena emang RZ-nya langsung targetin ke belakang dan di situ agak sedikit telat sejujurnya dari seorang Sinting untuk datang untuk berjoin team fight. Dan masih bisa kabur dari seorang On My Way di sini. 5.900, Bruno-nya baru 5.400 guys. Kalian liatin aja guys ya. Ini bahkan kayak farmingnya lebih cepet Granger-nya sekarang ya dengan menggunakan 1 buff. Sanji 3 orang di situ kita lihat dikenain ya, tapi nggak ada follow up damage lagi ya, sayang banget. RZ apa yang dilakukan? Dia mencoba untuk masuk ke dalam seorang grok ya, tapi nggak bisa dilakukan. Sanji bakal muter-muter di sini menjadi sosok yang tebal banget guys di sini. Ini emang permasalahannya itu ya, ntar kayak walaupun kayak Granger-nya jadi, kalau misalkan selama ditutupin ya, ini kayak ada Atlas, ada Grok, emang tuh hero-nya hero keras semua guys ya, jadi agak sedikit susah mungkin. Walaupun di sini victim kita lihat ya, duitnya tuh nggak bisa dibilang beda-beda jauh, karena di sini Granger-nya juga kaya banget. Cuma mungkin Granger-nya bakal menghadapi waktu-waktu sulit ya untuk menembusin tank-tanknya ini, terutama Sanji ya sini ya. On My Way, langsung farming aja sini di tengah. Sepertinya akan memberikan creep-nya di arah tengah untuk seorang Sanstuy kah? Sinting bakal nge-press terus di sisi lain. 1 turret tersisa di luar untuk anak-anak mereka guys. Rainbow langsung ulti begitu saja guys. Lumayan damage-nya guys ya. Mundur dulu. Menunggu sang Kapten Sans guys ya untuk masuk dari arah belakang. Karena di sini kalau team fight tanpa Sans itu guys ya, dia bakal kayak kurang greget gitu victim. Paling cuma kayak menggelitik ya, damage sedikit. On My Way mencoba untuk mancing 2 orang sekaligus di situ supaya teman-temannya bisa mendapatkan inisiasi terhadap turret yang di tengah sepertinya. Turret di tengah di sini benar-benar menjadi tujuan sepertinya buat anak-anak victim. RZ kita lihat langsung ngelewatin gitu aja guys ya. Emang bener Sans tuh yang bener-bener diincar di sini. Dan kita lihat di situ agak sedikit susah ya dari Ling sama Granger-nya, walaupun kayak duitnya udah lumayan kaya. Tapi permasalahannya di sini Tamusnya juga kaya banget guys. Dan tembusin Tamus susah, tembusin Grok susah, tembusin Atlasnya juga susah. Dan di sini mungkin emang Granger-nya dikasih jadi, cuma Link-nya itu yang buff-nya selalu diganggu. On My Way bakal ditendang kali ini, apakah masih bisa escape? Kita lihat ada ulti daripada Nana. Seperti Miracle memutuskan untuk tidak mengejar juga ya, karena emang di sini kemampuan untuk parkournya lagi kurang guys ya. Parkour nempel-nempel temboknya lagi nggak bisa. Sanstuy di situ langsung kena Sonata, darahnya setengah, masih bisa mengambilkan regen dari buff merahnya. Rainbow di sini bermain Nana 2 kill ya dengan flame shot. Dua-duanya dengan flame shot, gue ingat banget guys. Yang pertama ke Ling, yang kedua ke mana ya? Ke Cho ya kayaknya ya. Sanji kita lihat ubur-uburnya sudah berjalan guys ya. Ini Sanji jadi rese banget sih, dia keras banget nantinya pasti. Soalnya kita lihat di sini hero-hero melee-nya anak-anak mereka pun ada 4 ya kalau bisa dibilang, cuma Granger aja yang range. Jadi semuanya tuh punya potensi kebanting. Sanstuy akan langsung mencoba untuk cicil-cicil lore. Kita lihat apakah bakal langsung digas aja guys. Sanstuy kita lihat langsung diincar sama seorang Moon. Di manakah Cho-nya?
Sanstuy, iya lu. Purify kita lihat dibanting beberapa orang. Gila. Itu Sanji lagi-lagi ya. Sanji lagi-lagi save the day. Miracle langsung di tag gitu aja. Langsung di smackdown nih kalau kata orang, smackdown ya, smackdown. Di smackdown, Miracle dan Ne langsung diamankan gitu aja. Sanstuy itu darahnya yang tinggal sedikit ya, langsung menggunakan Purify-nya mundur, ngambil creep lagi, darahnya penuh lagi. Jadi itulah keunggulan kalian punya Raptor Machete guys ya. Pada saat kalian polisi keadaan itu darahnya habis, kalian tinggal cari jungle, pukul, darahnya nambah lagi, penuh lagi. RZ di situ mencoba untuk melakukan pencurian, tapi sepertinya tidak akan berhasil. Di sini Sinting kaya banget sih. Sinting ini kaya banget guys. Kalau misalkan dibuka nih ya, goldnya nih ya, mungkin dia duitnya tuh nggak jauh sama Bruno guys. Dan Rainbow di sini kita lihat full sepertinya item, full item damage maksudnya. Sanstuy di sini akan mengamankan WOM ya, 9.000, 8.000 tuh kan bedanya cuma 1.000 guys ya. Si ininya kaya banget ya si Thanosnya. Cuma satu item attack aja bikin tank, jadi semuanya bener tank. Ternyata Chang'e lagi. Nananya ngebikin antivirus juga guys ya, supaya nggak bisa di take down dengan cepat oleh Granger maupun Link. Dan di sini kita lihat ya, 1 pukulan, 2 pukulan, damage-nya besar banget. Yang diincar adalah turret sepertinya. Apakah Sanji di sini berhasil ngebuka lagi guys ya? Kita menunggu banget ya, bukaan besar dari Sanji. Miracle langsung menggunakan ultinya. Di sini kita lihat ngerusuh gila rame banget. Langsung dimakan satu persatu. Di sini bahkan gue tuh mau ngincer si Sanstuy-nya itu nggak ngerti guys ya, karena ini mereka jalannya rame-rame ya. Terus ubur-ubur itu kan 2 hero guys ya, bisa dibilang ya, 2 hero. Jadi kayak mau ngincer si Sanstuy-nya ini juga susah banget si RZ, karena kalau kalian mau lock hero itu kan harus mencet palanya tuh guys ya. Dan game kelima akan dimenangkan sama Victim ya, dengan meta yang gila banget. Dan di sini Sanji lagi-lagi menjadi hero-nya menurut gua. Permainan Atlas yang sangat cantik dan juara MDL guys ya. Yang pertama kali akan dimenangkan oleh Victim Esports. Selamat Victim Esports. Mereka sayang banget ya, walaupun udah kayak berusaha untuk ngejar 2 sama, tapi harus bisa kalah di game ketiga. Dan gitu aja di video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Ini adalah akhir dari MDL. MPL udah selesai, MDL udah selesai. Jadi kemungkinan kalau misalkan bakal kalian tungguin video-video analisis berikutnya, mungkin akan ada dari MPL Singapura ataupun MPL Filipina. Kalau kalian kan pengen ada request ya, video ini bang, mainnya ini keren, tolong dianalisis, kalian boleh komen di bawah. Jadi gitu aja, gue Bas Clemens, bye-bye.